Apa? Oke, nah Apa yang penuh, Pak Agung? nanti slotnya penuh, saya Oh, copy ke kulit. lokal saya aja. Oh, boleh. Silakan lanjut. Oh, bisa ya? Udah mulai ya? Bisa, bisa. Oh, belum. Udah. Oh, udah. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah ya. Sore ini kita bisa join bareng-bareng teman-teman baik kelas reguler ataupun kelas karyawan ya. Alhamdulillah sebelumnya kita udah broadcast. Ini kita ada rutin ya setiap pekan di hari Jumat nih kita geser ya dari hari Rabu yang kemarin pekan lalu kita di hari Rabu ya biasanya. Nah ini kita geser menjadi hari Jumat biar teman-teman kelas karyawan juga bisa join, bisa ikutan ya di acara untuk kegiatan Data Science Club di sini. Nah, sesuai dengan komit kita minggu lalu ya, bahwa pekan ini ya hari Jumat teman-teman yang sudah yang sudah mengerjakan atau mengikuti challenge yang Data Science Club adakan di sini kita pakai tetap ya masih di ranah Tableau Public ya sebagai software olahan yang akan kita olah dari Microsoft Excel. Nah, setiap anak memang di sini kita kasih challenge atau tantangan dengan case yang berbeda-beda untuk men-show up hasil visualisasi data dari Microsoft Excel masing-masing teman-teman ya di sini. Nah, kebetulan di sini kita ada beberapa contoh ya. Teman-teman udah ada yang ngerjain. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu kita coba minta tolong untuk Zulfa ya, Zulfa Malika Amanah, ini mahasiswi dari Prodi Informatika. Ini buat jelasin atau show hasil eksekusinya gimana nih Zul? Sudah siap untuk jelasin Zul? Insya Allah Mas siap. Oke, siap ya. Oke, mungkin bisa jelasin dari tahap awal sampai tahap akhirnya ya, pengerjaannya, kemudian visualisasinya hasilnya seperti apa, boleh di show up di teman-teman ya. Nanti salah Jadi untuk Zulfa dipersilahkan. Ya, terima kasih ya Mas. Sebelumnya pada kali ini diambil Zulfa ngambil data kematian bayi di Jakarta. Kebetulan Zulfa ngikutin Telegram di Tableau itu ada mereka sering ngasih kayak contoh sampel data gitu kita ngerjain gitu. Kebetulan Zulfa ngambilnya dari situ. Di situ datanya kematian bayi di daerah Jakarta. Nah, di sini Zulfa masukin dulu. Ini seperti biasa sih sebelumnya kita masukin dulu data dalam bentuk Excel-nya. Nggak harus bentuk Excel, tapi bentuk yang lain juga bisa PDF atau text file juga bisa. Terus ini kita tarik aja ke sini satu, terus nanti dia bagiin langsung diklasifikasiin sama tabelnya bentuk numerik ataupun teksnya di sini. Terus di sini kita udah buat sheet pertama. Nah, di sheet pertama ini juga ngaduin yang jumlah kematian per kota. Di sini Zulfa tarik yang nama kotanya dulu, ditaruh di kolom. Habis itu jumlah di kota itu, kematian juga di kota itu. Terus jenis kelaminnya Zulfa tarik di color supaya tahu berapa jumlah perempuannya ataupun jumlah laki-lakinya. Ini bisa dilihat jenis kelamin laki-laki di area Jakarta Barat maksimal di tahun 2018 dengan jumlah 1.184. Perempuannya juga jumlahnya 1.000. Ini bisa dilihat. Terus yang kedua, cukup bikin juga di set kedua yaitu kematian per kecamatan. Tadi kan kematian per kota ya. Ini kematian per kecamatan ini diklasifikasikan lagi lebih detail. Kecamatannya apa saja, laki-lakinya, perempuannya, terus kita beri warna laki-laki dan perempuannya. Kalau biru muda ini artinya ini sedikit ya. Kalau yang dia biru tua ini berarti jumlah kematiannya lebih banyak di satu kecamatan itu. Terus lanjut kematian per kelurahan.
Ini lebih detail lagi dari kecamatan, terus diklasifikasi lagi per kelurahan. Nah, di per kelurahan ini sama seperti di per kecamatan sistemnya juga, caranya lagi jenis kelamin. Dia di kolom nama kelurahannya. Ini sengaja kasih warna supaya lebih ada perbedaan. Jadi kalau ada perbedaan jadi lebih menarik gitu lihatnya. Dan ini coba kasih detailnya juga per tahunnya berapa, jumlahnya berapa, jumlah per tahun dan jumlah keseluruhan. Ini juga statistik. Nah, ini statistiknya sudah masukin semuanya. Ada laki-laki, ada kota di satu provinsi yaitu Jakarta. Ini kecamatannya. Ini kelurahan. Setelah itu ini dari hasil set ini, 4 set ini satu ini di dashboard ya. Ini di dashboard. Jadi bisa lihat jumlah per kotanya berapa, per kecamatannya berapa, per kelurahannya berapa. Di sini kita bisa highlight juga, misalnya kita pilih Ancol gitu. Nanti dia akan nge-highlight si Ancol ini di kelurahan ternyata gitu. Ini juga jenis kelamin dikasih kode juga, biru laki-laki, oranye perempuan. Dan untuk kasih penamaan yang ada di sini, ini kan ada namanya ya, kan sebelumnya itu nggak ada nama ya. Coba kita buat dashboard baru. Ini size-nya kita bikin otomatis aja. Ini kita tarik. Nama yang ada di atas ini kita pakai teks. Sebelumnya kita bisa atur sendiri objeknya mau horizontal ataupun vertikal. Ini kita kasih teks dulu. Misalnya kematian sama kayak tadi. Ini untuk edit teksnya ya. Kematian bayi di Jakarta. Oke, misalnya fontnya gedein aja nggak apa-apa. Biasanya kalau untuk title, usahain bikin semenarik mungkin ya teman-teman. Ini warnanya untuk judul itu bisa dikasih warna bebas, mau kita oranye, ungu, kuning. Jadi serba kasih warna hitam aja biar lebih kontras. Ya. Ini bisa diatur sesuai keinginan kita, mau taruh ke bawah, ke atas. Ini coba taruh atas saja. Oke. Nah, kalau kalian nanti memang ingin fokus ya terkait main data dan lain-lain ya, mulai dari sekarang juga kalian bisa belajar untuk memadukan warna gitu ya. Cocoknya apa nih, warna-warna apa. Jadi setiap warna itu punya karakteristik tersendiri, punya arti tersendiri gitu ya. Misalnya orange apa, merah apa, itu punya makna sendiri gitu. Dan kita men-show up untuk bikin visualisasi seperti ini mainnya di warna, main selain data itu kita juga main di warna, main di font. Nah, itu harus punya skill di situ gitu ya. Oke, ini count of sheet. Ini yang laki-laki perempuan ya, nama kecamatannya. Itu Zulfa Drak ya, pindahin ke situ ya. Oke, jenis kelamin. Nah, biasanya
Untuk ini ya, untuk keterangan biasanya memang kita idealnya di bawah ya, di bawah atau di pojok kanan biasanya orang terbiasa melihat keterangan itu di bawah, paling bawah atau di pojok kanan umumnya gitu ya. Mungkin itu aja yang kita dapat jelasin. Oke, tepuk tangan dulu buat teman kita. Oh, nggak bisa tepuk tangan ya? Tepuk tangannya lewat chat aja gimana? Bisa nggak tepuk tangan lewat chat? Cari, ini nggak bisa. Oke. Ini keren banget sih Zulfa nih, hasilnya udah ini ya. Kalau saya bilang nih udah cocok nih ya kalau untuk dipresentasikan di perusahaan. Maksudnya ini cukup lengkap ya dari jumlah. Jadi memang kalau di dunia kerja ya, ketika kalian nanti presentasikan data atau presentasikan hasil kinerja kalian, ya, nah lebih kerennya lagi memang pas 30 menit doang ternyata si Zulfa ini bikin visualisasi untuk titlenya kematian bayi di Jakarta ya, bisa kita lihat di sini. 30 menit ini kapan Zulfa? Tadi banget atau kemarin-kemarin? Tadi banget sama. Tadi banget. Sebenarnya juga bikin dua file di table. Kalau yang pertama itu kemarin, cuman itu datanya cuma sedikit gitu. Terus gue tanya kamu SPK punya file data nggak? Tadi habis Zoom kalau nggak salah jawab nanya. Terus sebenarnya lagi tidak punya data gitu. Terus lupa cari-cari kan di Telegram, alhamdulillah ketemu, jadi langsung dua kedeng. Iya. Saya juga kalau ada apa ya, informasi-informasi itu kita enak lebih ngikut komunitas yang ada di Telegram gitu ya. Iya. Biasanya banyak tuh ya bersebaran grup-grup seputar data science, itu juga banyak banget Telegram. Kalian sering-sering aja coba join, ikutin ya di sana. Biasanya tuh para master-master akan nonton kalian, akan ngarahin kalian seperti ini. Cara ada fitur baru nih yang bisa digunakan dengan efisien gitu ya. Gitu. Itu highlight kalau itu kan tadi kan nama kelurahan highlightnya. Kalau misalnya per kecamatan itu gimana gantinya? Yang highlightnya. Oke, itu kecamatannya berarti row-nya itu diganti jadi kelurahan ya misalnya. Nah, itu udah kelurahan. Ini datanya ada 9.428 row ya, kalau saya lihat ya. Di data Excel-nya Zul ya. Iya. Oke, ini udah banyak ya main di ribuan data ya, 9.400-an data. Ini kebetulan aja ketemu Mama. Mungkin tadi kalau Jepang nggak ketemu mungkin nggak ini tadi. Oke. Oke, ini jenis kelamin maksam ya. Di sini, oke, ini untuk semester 2 udah keren banget sih kalau aku lihat ya. Gimana Aswar, keren banget gak sih? Keren sangat, Bu. Ya? Nah, ini kayak gini-gini portofolio kalian nanti ketika masuk dunia kerja tuh kalian udah punya poin plus, punya nilai plus banget ya. Apalagi kalau udah diimbangin dengan kalian punya sertifikasi, misalnya kalian punya sertifikasi profesi atau kalian punya sertifikat-sertifikat yang katakan misalnya udah multinasional atau bahkan udah sertifikasi ikut challenge yang ada di
luar negeri itu jadi poin plus banget. Jadi nggak hanya sekedar ijazah yang kalian keluarkan, tapi skill yang sangat membantu kalian nanti di dunia kerja tuh kepake banget gitu. Jadi katakan misalnya ya, biasa tuh perusahaan nggak hanya melihat dari IPK. Kalau IPK-nya rendah tapi dia punya pengalaman, dia punya skill yang oke banget, biasanya itu lebih diutamakan ketimbang IPK-nya tinggi tapi dia nggak punya pengalaman, terus dia nggak punya nggak punya skill yang bisa ditonjolkan, itu malah jadi tenggelam sebenarnya. Tapi yang lebih bagus lagi, udah IPK-nya tinggi, terus skill-nya banyak ya, udah dikuasain, dia menguasai banyak knowledge ya di situ, itu lebih keren lagi gitu, lebih banyak poin plus yang ada di diri kalian gitu. Jadi kalian bisa persiapkan dari sekarang. Bahkan nih saya punya ide ya. Ini kan kita kan data science club ya, kita jalanin kan tiap minggunya ya, rutin ya dari semester lalu. Nah, kayak gini-gini nih, capture-an kayak gini gitu kan, kegiatan-kegiatan gini, rencananya sih saya pengen bikin buku gitu. Terus saya pengen nge-guide atau ngajak kalian untuk berkontribusi di buku tersebut. Gimana? Setuju nggak kira-kira? Zulfa? Boleh, setuju. Setuju? Budi, Nanti saya saya arahin gitu. Langsung bisa pengganti skripsi. Nah, Mas Agung udah ngarahin, katanya bisa nih, jadi banyak hal ya yang bisa kalian show up nanti. Kalian punya punya potensi yang sangat tinggi, sangat banyak lah waktunya ya gitu. Di sini saya nanti akan nuntun kalian ya jadi kita nih sama-sama buat buku ini nanti manfaatnya juga nanti buat adik-adik kelas kalian juga gitu ya, buat adik-adik kelas kalian nantinya, terus kemudian ilmu amal jariah kalian juga. Terus kita siapa tahu ya kan, kita nggak tahu nih di dunia kerja sana nanti kan kalian bisa bisa dengan PD-nya gitu kan bilang, oh saya dulu pernah bikin bukunya seperti ini terus diteruskan oleh adik kelas kita gitu kan. Banyak hal yang nah oke deh, ada tambahan ya dari Mas Agung, nanti diasistensi dengan Pak Ono. Nah, kita dibantu juga nih sama Pak Ono Purbo. Insya Allah nanti diproduksi oleh Andi Offset ya. Andi Publishing di sini kalau untuk buku pengajaran memang sudah sangat terkenal ya. Jadi kalian Masya Allah banget ya, alhamdulillah udah terbantu juga gitu kan. Nanti saya terus Mas Agung terus teman-teman dosen lainnya nanti juga ngebimbing kalian gitu. Yang beli minimal kampus kita sendiri buat di perpustakaan. Nah, jadi di perpustakaan juga nanti nama kalian juga bisa ada di sana gitu kan. Oh ternyata nih kakak tingkat kita nih, katakan ya di kelas kita nantinya, kakak tingkat kita nih dulu nih bikin buku ya, bukunya banyak kategorinya nih gitu kan, ada statistik, ada misalnya tentang pengenalan komputer dan lain-lain gitu. Dan itu jadi poin plus kalian banget, di portofolio kalian tuh bakalan penuh lah ya. Dan itu tuh perjalanan kalian tuh masih panjang banget gitu. Nah kita ya dosen-dosen terus Profesor Ono, manajemen ITTS nanti akan membantu kalian juga gitu kan. Kita sama-sama saling ngerangkul ya, saling ngerangkul. Kita bikin nanti kita bisa terbitin jurnal juga dari penelitian ini kan, kita melakukan penelitian kecil-kecilan ya katakan ya. Nah, nanti kita terus potensinya kita lihat, kita besarkan. Nah, itu bisa jadi lahan penelitian nanti kalian pengen nulis di jurnal internasional, udah terindeks Scopus, nah itu bisa nanti kita bantu gitu. Setuju ya teman-teman ya? Ini harus semangat banget nih dari awal, jangan sampai semangatnya di depan doang, nanti ke depannya gimana kendor gitu. Nah, harus kita pupuk dari sekarang gitu. Jadi tetap nggak boleh nggak boleh down untuk mencari ilmu ya, seperti itu ya. Ini kalau saran-saran kita gitu. Asbuk setuju ya. Oke, nanti Asbuk bisa bantu saya, bisa bantu Mas Agung dan teman-teman dosen lain. Kita bikin buku bareng-bareng. Nanti
mock up-nya atau rangkanya, blueprint-nya nanti kita kasih, ya kan, kita jelaskan. Nanti kalian cukup bikin berapa, nanti kita review, kita juga nanti kita tambah-tambahin apa yang belum gitu. Ini kalau setuju yang caps lock gini nggak apa-apa. Ya, mungkin seperti itu gitu ya. Sering-sering baca data ya, sering-sering baca informasi, itu sih kuncinya ya. Kalau trik untuk teknis kayak ini kegunaan menu worksheet, dashboard, story, analisis gitu kan, itu kita pelajari bisa baik bisa otodidak, baik YouTube atau grup-grup dari Telegram ya. Biasa teman-teman komunitas di Telegram tuh aktif banget ya. Nah itu kalian coba follow, kalian join ya di sana. Saya juga ikut ya di situ untuk komunitas-komunitas yang ada di Telegram. Nanti pelan-pelan ya kita lihat potensi kita gitu ya. Terus kita jadikan apa ya? Kita jadi satu nih gitu. Bahwa nanti nih hasilnya bahkan bisa lebih luar biasa daripada hari ini gitu. Karena sering-sering dilatih memang kuncinya seperti itu. Setuju ya teman-teman ya? Pengen kan nama-namanya nanti ada di perpustakaan? Pengen dong ya. Oke Zulfa, terima kasih banyak nih. Masya Allah banget ya kalau saya lihat nih kalian punya potensi. Ini udah tipe-tipe apa ya, otak kanannya jalan, otak kirinya jalan di sini nih kalian balance banget di sini ya. Nanti tinggal kalian mantapin lagi belajar teknik warna. Biasanya kalau orang presentasi itu tuh akan menarik perhatian orang, baik yang awam ataupun katakan orang yang udah expert. Mereka akan melihat dari visualisasinya tuh dia pakai grafik apa, kemudian dia pakai warna-warnanya nih modelnya seperti apa. Karena nggak ada salahnya atau nggak ada apa ya, nggak ada buruknya lah ya kalau kita belajar main di warna. Kayak gini udah bagus, nanti kita percantik lagi gitu. Ini udah sangat bagus banget nih, bener. Nanti tinggal dimainin warna, terus biasain ini sharing juga ya. Biasanya kalau kita di presentasi kita hindari warna-warna gelap ya. Kita bikin warna-warnanya itu kalau misalnya backgroundnya putih, dia warnanya sebisa mungkin yang agak bikin kontras. Kalau misalnya kita bikin itu ya, warnanya kontras, kemudian warnanya nggak jauh-jauh dari warna yang ada ya. Misalnya biru nanti cocoknya lebih mendekati warna apa. Ini kan kontras nih ya, biru sama orange. Ini gelap, yang ini ceria terang gitu. Nah ini bisa gitu kan, bisa dimasukkan, bisa dipadu-padankan gitu. Nanti setiap warna ini punya karakteristik sendiri. Hitam apa, merah apa, kuning, hijau gitu ya. Itu kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Zulfa ya atas partisipasinya hari ini. Nanti pengumuman nanti siapa challenge yang menang nanti mungkin kita lihat ketika semuanya sudah di show up ya. Gitu ya. Oke. Kalau ini Asper gimana? Udah siap? Jawab tantangan challenge-nya? Minggu depan Bu, saya Bu. Minggu depan. Kenapa minggu depan? Ya. Belum siap atau gimana? Datanya tapi udah ketemu? Ya, belum. Udah ngambil? Masih cari Bu, saya niatnya ambil data pertambangan tapi belum dapat. Iya. Oh, masih ini ya. Masih di otak-atik ya. Oke. Masih cari data, belum dapat kan. Jangan jauh nyari datanya Mas Akbar. Gimana? Jangan jauh-jauh nyari datanya. Nih nyarinya jangan-jangan sampai luar negeri kali ini. Situs-situs luar negeri dibobol nggak nih? Oke. Di sini
Maul ini ya, belum join ya. Tadi Maul saya japri belum ada ini ya, balasan ya. Mungkin lagi ada kegiatan lain. Biasanya Maul udah paling ini nih. Oke, Wahyu Kurniawan Gultom gimana? Udah siap belum? Minggu lalu ngikut kan ya, kalau nggak salah nih ikut. Saya niat Iya, ngikut, Bu. ikut ya. Minggu depan saya, Bu. Bisa di show up. Minggu depan, Bu. Minggu depan juga. Iya, Bu. Oh gitu, berarti bareng Asberg ya. Oke, Asberg rencananya mau pakai data pertambangan. Wih, ngeri nih. Pertambangan apa nih? PT Timah kah atau yang mana nih? Freeport tuh, semoga Oh, pakai dapat. Freeport. Oh iya kan cita-cita Asberg pengen Semoga kerja di dapat. Freeport ya. Oke. Oh, teman-teman kita di kelas karyawan join ini alhamdulillah nih Pak Fajar Kurniadi, Pak Fahmi ya, Pak Atta ya, Pak Atta juga nih join. Kalau kelas karyawan dikasih challenge minggu depan bisa di show up gimana? Kira-kira Pak Fajar berkenan? Pak Fajar dari ini dari Bantul ya, kalau nggak salah Jogja ya Mas? Iya Bu, kalau yang Bantul tuh Mas Desa. Oke. Udah ini kayak Pak Fajar mau baru join hari ini ya. Gimana Bu? Baru join hari ini ya. Kayak minggu lalu kayaknya Pak Fajar belum join ya. Iya Bu, baru join hari ini tadi. Oke, sebelumnya udah pernah pakai aplikasi Tableau belum Pak Fajar? Aplikasi apa Bu? Tableau. Aplikasi. Belum Bu. Belum. Nah, aplikasinya seperti ini. Ini linknya mungkin, oh kemarin saya udah ini ya. Nah, jadi memang dari untuk yang sekarang ya kita masih berfokus di Tableau. Nanti mungkin kita pelan-pelan kita pindah aplikasinya, kita main di Orange ya. Di sini kalau kita lihat data-datanya, misalnya ya. Oke. Nah, ini aplikasi Tableau Public yang gratisan ya. Nah, ini istilahnya kalau kita migrasi ya, kita import di sini. Nah, ini ada data-data di sini ya. Ini kebetulan datanya saya ngambil yang sudah tersedia di Tableau. Jadi mereka ketika kita download mereka menyediakan satu Excel ya yang bisa kita pelajari atau kita olah di sini. Nah, kemudian jadi nanti mungkin teman-teman dari kelas karyawan yang mau ikut challenge minggu depan ya, boleh nanti download di aplikasi di Tableau. Aplikasinya ini saya download dulu deh. Ini saya share. Nah, jadi nanti teman-teman kelas karyawan, nanti mungkin saya ini aja deh, saya taruh di Google Drive ya, cara pakai Tableau sama sama software mentahannya ya. Jadi nanti situ kalian bisa otak-atik, terus kalian bisa ikut challenge gitu. Nanti hadiahnya kita kasih berupa pulsa ya, pulsa nanti buat kalian beli paket data lagi sih sebenarnya. Jadi buat nanti continue-nya kalian bisa tetap ngikutin perkuliahan pakai Zoom ya, seperti itu. Nah, di Pak Fajar dan teman-teman di kelas karyawan boleh boleh download di sini ya. Di sini kan tersedia ya. Ada kalau yang baik itu Windows atau Mac ya, requirement-nya nanti kalian download di sini gitu ya. Jangan lupa masukin dulu di sini emailnya
nanti baru kalian. Nah, ini grupnya. Oke. Ini mungkin link grupnya saya masukin di grup di ini ya, di grup kelas karyawan teman-teman ya. Oke. Nah, sini oke, kita bisa lihat di sini. Nah, nanti dia berupa Excel, nanti tinggal Pak Fajar dan teman-teman download aja ya, gitu ya. Tinggal download, terus kalian install, tinggal kalian cari datanya Excel ya. Pastiin ketika migrasi itu yang terbaca hanya satu sheet. Kalau beberapa sheet nanti biasanya dia akan error ya. Jadi ketika kalian nanti di sini ya, nah pastiin data Excel-nya yang kalian join. Ini saya ini dulu deh. Nah, ini saya data Excel-nya ini pastiin satu sheet ya. Satu sheet di sini. Jadi jangan sampai nanti di sini ada, di sini ada. Itu biasanya nanti dia ngebacanya dia nggak kuat ya. Dia yang terbaca mungkin di row pertama, tapi yang kedua, yang ketiga ini kadang bisa ngeganggu juga, yang sepengalaman saya gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, bisa kategorikan data-datanya. Data-data Excel di sini nanti bebas ya, mau data. Kalau tadi kan Zulfa tentang kematian bayi yang ada di wilayah DKI Jakarta. Misalnya kalian mau ngambil misalnya data pemilu atau data Dinas Dukcapil dan lain-lain. Kalau kalian punya sampelnya silahkan nanti coba di joinkan di aplikasi Tableau gitu. Ya. Nah, di sini nanti teknik-tekniknya nanti saya ada modulnya ya. Nanti modulnya itu bisa kalian pelajari. Nanti saya taruh di grup ya. Itu ada di Google Drive, saya berikan di situ. Nah, ini jadi kalau di sini kita mainnya di drag aja ya. Ini kebetulan dimensinya yang aktif. Oke. Terlihat Pak Fajar? Terlihat, Ibu. Lihat ya. Nah, Ya. jadi Pak Fajar kan nih kondisinya ke teman-teman kelas karyawan kan udah kerja. Nah, nanti bisa sharing nih ke teman-teman reguler pengalaman kalian bekerja sekarang ini kayak gimana nih, ya. Oh ternyata di dunia kerja nih di perusahaan bidang apa? Bidang Pak Fajar, misal Pak Fajar kan IT support ya. Ya, Pak Fajar kan di bagian IT support. Nanti bisa cerita nih ke teman-teman kelas reguler ya di Data Science Club ini. Nanti jadi banyak pertemanan ya. Di sini kita satu keluarga. Nanti kalian eksplorasi lah di sini ya, eksplorasi. Kemudian nanti kita voting boleh ya, minggu depan kita voting teman-teman siapa nih yang kiranya kandidat yang kita masukkan jadi apa ya, yang berhak untuk dapat door prize pulsa gitu aja ya. Gimana Aswar? Setuju ya Zulfa? Setuju Bu, setuju. Setuju. Iya, nanti Pak Wahyu Kurniawan ya di sini juga. Silakan minggu depan ya di show up, jangan lupa. Nih Pak Fahmi, Pak Fajar minggu depan bisa ya ikut ya? Diusahakan, Bu. Diusahakan boleh. Kemudian ini Pak Atta. Pak Atta gimana, berkenan untuk minggu depan ikut challenge juga? Halo, Pak Atta Esa Nugraha.
Oke, lagi nggak join kayaknya ya. Oke. Mungkin Pak, pokoknya semangat Bu, kalau tidak ada kerjaan. Oke, kalau nggak ada kerjaan berarti bisa ini ya, bisa coba ikut challenge kita ya di sini ya. Gabung grup Bang, kalau mau sharing-sharing. Oke. Ya, di join aja ya, masukin ke grup di WhatsApp. Nanti kalau ada info terbaru nanti kita show up di situ ya. Oke, udah waktunya udah 3:30 juga ya. Mungkin kita minggu depan nih ada 2 kandidat yang mau di show ya. Hasilnya yang satu pertambangan PT Freeport ya. Pak Fajar rencananya mau pakai data apa Pak? Belum tahu. Untuk judulnya Bu, Ya, data yang mau diolah apa nih? belum dapat. Oke, nggak apa-apa ya. Boleh dicari-cari. Mungkin dari sekarang nyicil, coba dipelajari. Kita ada YouTube-nya ya. Waktu di awal-awal tuh ada tekniknya, ada cara-caranya. Nanti di situ linknya nanti saya taruh di grup ya, Pak Fajar sama Pak Atta ya. Nanti dari situ nanti Pak Atta, Pak Fajar bisa ajak teman-teman yang lain yang mungkin lagi kerjanya lagi senggang bisa ikut join di kelas kita ya di Science Club di sini ya. Oke, Pak Fajar, setuju? Ya Bu, Oke, setuju ya. Ya udah, mungkin Mas Agung ada yang mau menambahkan? Ada, lanjut. Nggak ada aja. aku udah ngantuk. Aku karo bosmu Mas Fajar. Ini Pak Fajar sama Mas Agung adik kakak apa gimana? Kok mirip ya? Itu kalau si Atta, si Fajar itu dijewer aja. Pak Fajarnya jadi kepala suku nih kalau di kelas karyawan Mas Agung. Oke, mungkin bisa kita cukupkan aja dulu kali ya. Minggu depan nih ada 2 kandidat, nanti kita bisa show up lagi. Nanti datanya persiapin aja ya, Asberg ya sama Wahyu Kurniawan. Pak Fajar juga minggu depan nih kayaknya udah siap sih kalau saya lihat. Kalau dia pinter banget nih kalau Pak Fajar saya lihat Mas Agung. Pinter bohong Bu. Ini 11-12 sama Dodit stand up comedy loh. Dari cara bengong-bengongnya aja udah kelihatan nih, oh dia lagi ngelawak. Oke, mungkin kita cukupkan aja dulu kali ya. Alhamdulillah udah masuk asar juga ya, 3:30. Kita waktunya dari jam 2 sampai 3:30 aja, 1,5 jam cukup insya Allah. Jadi jam 2 nanti udah standby aja kalian, atau jam 2 kurang 5 atau kurang 10 kalian udah standby di situ ya. Kita di hari Jumat nanti sering-seringnya. Nanti ini pelan-pelan nanti pasti nambah nih kelas karyawan, nanti teman-teman yang lain juga ngikut gitu ya. Kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Agung ya sudah record di sini. Alhamdulillah. Kemudian teman-teman juga udah join ya. Semoga istiqomah kita sampai minggu depan dan seterusnya untuk kita aktifin study club seperti ini gitu ya. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Bu. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Terima kasih Mas Agung dan teman-teman. Wah, syukuran Pak Agung. Ini lupa. Izin lab.